Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan bercerita tentang kejadian mistis seorang ojol yang berjudul Orderan Misterius. Tidak bosan bagi penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam itu Edwin sedang makan di angkringan langganannya bersama teman-teman seprofesinya sebagai driver ojol. Sambil makan, Edwin mengeluh ke teman-temannya karena sehari itu dari pagi sampai malam hanya dapat 2 orderan. Haris, teman Edwin, mengatakan kalau dia sudah dapat 5 order. Wah, gimana nih? Aku seharian baru dapat 2 orderan. Kemarin juga cuma dapat 3. Padahal harus nutupin cicilan motor bulan ini. Belum lagi untuk makan keluarga sama biaya sekolah anak. Duh Gusti, keluh Edwin. Ya yang sabar bro, sekarang cari uang memang susah. Timpal Yudi. Yudi jomblo berusia 30 tahun yang sering bergaul dengan para driver ojol. Rumahnya tidak jauh dari angkringan, sehingga sering ikutan nongkrong bersama driver ojol. Postur tubuhnya biasa saja, tidak terlihat kekar, tapi dia dikenal sebagai seorang pemberani, atau bisa dibilang preman. Walaupun dia bukan driver ojol, tapi dia sering maju ke depan membela teman-teman nongkrongnya bila ada masalah. Baik itu masalah dengan konsumen, pesaing, atau masalah-masalah lainnya. Sekarang makin banyak driver, orderan terbagi-bagi. Banyak lagi. Dulu pernah sehari dapat sampai 10, sekarang susah. Paling banyak 5 atau 6. Sahut Haris yang senior. Ketika mereka asik ngobrol, tiba-tiba ada orderan masuk ke aplikasi Edwin. Orderan yang berlokasi sekitar 500 meter dari angkringan tempat mereka nongkrong. Teman-temannya yang mengetahui hal itu senyum-senyum sambil menyinggung Edwin. Edwin pun membalas dengan tertawa. Iya kan bro, kalau sabar pasti ada jalannya, sindir Yudi. Iya, mudah-mudahan habis ini ada lagi. Jawab Edwin. Cewek apa cowok orderannya bro? Tanya Haris. Cewek bro, jawab Edwin. Hati-hati loh, malam-malam dapat orderan dari cewek. Jangan-jangan dia... Canda Haris menakut-nakuti Edwin. Ah, biasa aja Kang Haris, aku gak takut sama yang begituan. Haha, jawab Edwin. Edwin pun buru-buru menghabiskan minumannya, membayar, dan berpamitan lalu melajukan motornya. Sesampainya di lokasi terlihat seorang wanita paruhbaya sedang menunggu sambil duduk di kursi teras minimarket di daerah Tajem. Melihat ada driver ojol yang datang, wanita itu berdiri dan menghampiri Edwin. Mbak Aisyah ya? Tanya Edwin untuk meyakinkan bahwa wanita itu namanya sesuai di aplikasi. Iya mas, betul, jawab wanita itu. Ini tujuannya sesuai aplikasi di daerah belakang Prambanan ya mbak? Tanya Edwin. Iya mas. Sambil memakai helm yang diberikan Edwin, kemudian motor melaju ke lokasi tujuan yang telah ditentukan Aisyah. Sesuai map, jalan yang dilalui adalah rute terdekat melalui daerah Kadisoka, lalu ke utara dan masuk ke jalan-jalan alternatif menuju wilayah belakang Candi Prambanan. Seperti biasanya, setelah melewati jam 8 malam, jalan-jalan alternatif tersebut tampak lengang dan sepi. Untuk memecahkan kesunyian, Edwin mencoba mengajak ngobrol Aisyah. Mau pulang mbak? Tanya Edwin. Iya mas,
jawab Aisyah. Tadi dari jalan-jalan ya? Hehe, canda Edwin. Tadi dari rumah teman dekat situ, pulangnya diantar sampai minimarket, jawab Aisyah. Kok nggak diantar suaminya mbak? Tanya Edwin mulai penasaran. Nah mas, saya sudah lama pisah, jawab Aisyah. Oh iya, maaf ya mbak kalau saya menyinggung. Ah nggak apa-apa kok mas, mas sudah berkeluarga. Saya sudah mbak, anak saya 2. Beruntungnya istri mas punya suami yang setia kayak mas. Ah mbak Aisyah, bisa aja, saya ini cuma tukang ojek loh. Ya nggak apa-apa kan, tukang ojek juga baik kok, canda Aisyah. Bagi Edwin, orderan malam ini bagi penghibur hatinya yang sedang galau karena sepinya orderan. Edwin sengaja melajukan motornya dengan santai karena obrolan belum selesai. Jalan yang gelap dan sepi tak terasa menakutkan karena mereka asyik mengobrol. Hingga lokasi tujuan sudah dekat. Udah dekat pak, sesuai peta, masuk gang depan itu ya? Iya mas, hati-hati jalannya masih tanah. Edwin mengantar Aisyah sampai ke depan rumahnya. Rumah Aisyah terlihat cukup besar dengan model bangunan lama. Dindingnya bercat krim kusam dengan sebagian besar dipenuhi lumut merambat. Lampunya redup dengan cahaya kuning. Halamannya cukup luas dipenuhi ilalang. Di pojokan rumah tumbuh beberapa pohon pisang dan segerombolan bambu. Tembok pagarnya tidak terlalu tinggi, sekitar 1,5 meter. Berselimut tanaman merambat, seperti rumah tua yang tidak terawat. Dan tidak tampak ada rumah lain di sekitarnya. Sebenarnya saat itu Aisyah mengajak Edwin untuk masuk ke rumahnya. Namun Edwin menolak. Edwin berpikir orderan hari itu belum cukup untuk memenuhi targetnya. Pikirannya masih berat dengan cicilan motor dan keluarganya. Jadi dia masih harus mencari orderan lain malam itu. Di sisi lain mereka berdua tampak seperti teman akrab yang sudah lama saling kenal. Sebelum berpamitan, Aisyah meminta nomor handphone Edwin. Katanya kalau nanti perlu sesuatu akan langsung kontak Edwin. Edwin kembali ke wilayah tempat biasa dia beroperasi dengan hati gembira. Galaunya terasa berkurang setelah dapat teman baru yang menyenangkan. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Tapi dia belum mau pulang karena targetnya belum terpenuhi. Minimal 5 orderan hari itu. Semakin malam poinnya semakin tinggi. Pada malam berikutnya seperti biasa Edwin nongkrong di angkringan bersama teman-temannya. Di sana dia bercerita tentang kejadian menyenangkan malam sebelumnya. Haris yang senior berpesan padanya agar Edwin berhati-hati sebab menurutnya pernah ada kejadian mirip seperti itu di daerah lain yang menimpa driver ojol lain. Dan ternyata penumpangnya bukanlah manusia. Tapi Edwin tidak percaya begitu saja. Win, kamu harus hati-hati. Beberapa bulan lalu ada kejadian mirip itu di daerah Gamping. Yang orderannya ternyata hantu, uangnya berubah jadi daun. Ungkap Haris. Iya aku pernah dengar juga, tapi ini aku yakin enggak kok. Lah kami ngobrol asik. Dan uangnya benar-benar utuh. Jadi aku yakin gak ada yang aneh-aneh. Tapi jujur semalaman aku susah tidur, kepikiran dia. Aku jadi penasaran sama dia. Hehe, jawab Edwin. Kapan-kapan main ke sana sama aku ya? Siapa tahu malah naksir sama aku ya. Haha. Sahut Yudi yang masih jomblo itu. Ketika mereka asyik ngobrol, tiba-tiba ada orderan masuk ke aplikasi Edwin. Orderan yang sama dengan malam sebelumnya. Dari Aisyah. Dijemput di alun Alfamart. Loh, kok ini Aisyah masuk lagi? Alhamdulillah, memang rezekiku. Haha. Komentar Edwin. Hati-hati loh, baca-baca doa. Sahut Haris. Harusnya aku yang dapat, penasaran. Aku, celetuk Yudi sambil tertawa. Karena dia sadar bahwa dirinya bukanlah driver ojol. Seperti malam sebelumnya, Edwin buru-buru menghabiskan minumannya lalu pamit ke teman-temannya. Sesampainya di Alfamart, tajam Edwin menyapa dengan melambaikan tangan ke Aisyah yang sedang duduk sendiri di kursi depan.
Aisyah berjalan perlahan mendekati Edwin sambil tersenyum. "Hai Mbak Aisyah, kamu lagi? Kok bisa kebetulan banget ya? Sapa Edwin." "Iya mas, aku lagi bete di rumah sendirian, jadi jalan-jalan lagi." "Rumah temanmu di sekitar sini?" tanya Edwin. "Nggak jauh dari sini, dekat stadion itu," jawab Aisyah. Kemudian mereka jalan menuju rumah Aisyah, seperti malam sebelumnya. Di perjalanan mereka asyik mengobrol, tapi ternyata Yudi penasaran diam-diam membututi mereka. Memasuki daerah tengah sawah, jalan terlihat sepi dan gelap karena tidak ada satupun lampu jalan. Yudi tetap membututi dari jarak yang agak jauh dengan mematikan lampu motornya. Sesampainya di rumah Aisyah, Edwin bertanya sambil bercanda, "Kok aku nggak ditawarin mampir lagi?" "Malam ini nggak usah dulu, sebentar lagi mau ada tamu yang datang," jawab Aisyah sambil tersenyum. "Baiklah, terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Oh iya, kalau ada perlu sesuatu jangan sungkan kontak aku ya." Edwin pamit. "Baik mas, terima kasih. Sampai ketemu lagi," balas Aisyah. Setelah Edwin pergi, Yudi yang tadi berhenti tak sembunyi di balik pohon di ujung gang, gantian masuk ke dalam gang. Sesampainya di depan rumah Aisyah, Yudi masuk ke halaman rumah yang tidak bergerbang. Setelah memarkirkan motornya, Yudi memberanikan diri memasuki teras rumah. Namun sebelum dia mengetuk pintu, tiba-tiba ada suara, "Silahkan masuk." Lalu pintu terbuka dengan sendirinya. Mungkin karena Yudi tidak ingin Edwin dapat masalah, maka dia diam-diam menyelidiki peristiwa yang pernah diceritakan Edwin. Atau bisa juga karena dia ingin dapat kenalan cewek. Mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi, Yudi semakin penasaran dan nekat masuk ke rumah Aisyah. "Permisi," ucap Yudi sebelum masuk rumah. "Silahkan mas, silahkan masuk." Terdengar lagi suara Aisyah. "Mbak di mana?" tanya Yudi. "Aku di sini mas, masuk ke sini," terdengar suara Aisyah dari ruang belakang. Yudi semakin penasaran. Dianggapnya Aisyah mengajaknya main kucing-kucingan. Pelan-pelan Yudi berjalan menuju ruang belakang seperti maling yang mengendap-endap. Di dalam rumah terlihat luas berbagai dari beberapa ruangan. Udara di dalam terasa pengap dan basah, seperti berada di dalam gua yang besar, yang dindingnya basah berair. Dinding-dinding ruang dalam tampak lembab ditutupi lumut dan jamur. Lampunya redup dengan cahaya kekuningan. Sesampainya di ruang tengah, Yudi bertanya lagi, "Mbak di mana? Jangan ngumpet dong." Yudi berjalan lagi menuju ruang belakang. Semakin ke belakang cahaya semakin redup, dan di ujung belakang hanya tampak segelapan. Sesampainya di ruang tengah, Yudi bertanya lagi, "Mbak di mana? Jangan ngumpet dong." Yudi berjalan lagi menuju ruang belakang. Semakin ke belakang cahaya semakin redup, dan di ujung belakang hanya tampak kegelapan. Sesaat kemudian berembus kelebatan bau melati yang menyengat. Suasana semakin singap. Bulu kuduk Yudi mulai berdiri. Yudi mengamati tiap-tiap ruang untuk mencari Aisyah. Di salah satu ruang yang terbuka sedikit pintunya, samar-samar terlihat seorang wanita sedang tiduran di ranjang. Tidak begitu jelas karena cahayanya remang-remang, seperti cahaya di angkringan. Yudi memberanikan diri masuk ke ruangan itu, namun tiba-tiba lampu padam. Tidak ada cahaya sama sekali. Yudi kaget bukan main, sambil berusaha membuka handphone untuk menyalakan senter. Setelah berhasil menyalakan senter dari handphonenya, sengatan bau melati semakin kuat. Barulah Yudi yakin 100% bahwa Aisyah bukanlah manusia. Dia harus cepat-cepat keluar dari rumah itu dan memberitahukan teman-temannya. Tapi sudah terlambat. Tiba-tiba, brak! Suara pintu depan dibanting dengan kerasnya. Yudi berlari menuju pintu depan tempatnya masuk tadi. Tapi ternyata pintu sudah terkunci rapat. Yudi menjerit dengan keras, "Buka pintunya!" Sambil berusaha mendobrak pintu,
Dari arah belakangnya samar-samar terdengar tawa. Yudi membalikkan badan. Dilihatnya Aisyah berdiri menghadapnya. Jaraknya hanya sekitar 5 meter dari tempatnya berdiri. Wajah Aisyah berubah menyeramkan. Terlihat putih pucat dengan kedua matanya yang hitam. Rambutnya panjang terurai. Bajunya putih polos seperti kafan. "Kenapa kamu kesini?" tanya Aisyah. Hanya itu kalimat terakhir yang diingat Yudi. Karena setelah itu dia pingsan. Yudi mulai sadar setelah dibangunkan oleh beberapa orang warga yang melihatnya. Dia terlihat tidur di rumpun-rumpun pohon bambu. Saat matahari mulai naik, setelah sadar Yudi seperti orang linglung. Karena rumah Aisyah yang dia datangi semalam berubah menjadi segerombolan pohon bambu. Pada malam berikutnya, Yudi tidak terlihat ikut nongkrong di angkringan markas mereka. Edwin, Haris, dan teman-temannya lainnya heran. Tumben Yudi tidak hadir, sebab biasanya dia yang paling duluan datang. Dan di saat mereka asyik ngobrol, tiba-tiba ada orderan masuk ke aplikasi Edwin. "Nah, ini dia yang kutunggu, Aisyah lagi," hehehe, kata Edwin bersemangat.